Dua langkah brilian terjadi di loser bracket Champion Chester Julius Baer Generation Cup. Maxim Vachier-Lagrave mengalahkan Ian Nepomniachtchi dengan cara yang sangat keren. Permainan dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3 menyerang pion, kuda F6, Petrov defense. Ini dibalas dengan kuda makan pion. Kemudian pion mengusir kuda, kuda mundur, dan kuda juga makan pion. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave mendorong D4, kemudian Ian Nepomniachtchi mendorong D5 untuk memperkuat kudanya. Setelah itu gajah D3 menyerang kuda, gajah keluar ke petak D6, kedua pemain langsung rokade untuk mengamankan raja. Maxim Vachier-Lagrave kemudian mendorong peon C4 menantang pion center, dibalas dengan C6 memperkuat pion. Setelah itu kuda C3 keluar bersiap menukar kuda. Akan tetapi Ian Nepomniachtchi menukar kuda terlebih dahulu. Setelah itu pion makan kuda. Selanjutnya Ian Nepomniachtchi mengambil pion menyerang gajah dan gajah makan pion. Sampai langkah ke-11 posisi masih cukup seimbang. Ian Nepomniachtchi kemudian mengimbangkan gajah menyerang kuda, gajah mundur ke petak D3. Setelah itu gajah D7. Di posisi ini, Maxim membawa benteng aktif ke petak B1 untuk menekan pion B7 dan dibalas dengan B5. Maxim kemudian mengusir gajah, gajah mundur ke petak H5 dan diusir kembali oleh pion. Gajah mundur ke petak G6, kemudian terjadilah pertukaran gajah terang. Gajah ini dimakan dengan pion H. Setelah itu, Maxim Vachier-Lagrave mendorong D5. Dengan demikian, dia akan membongkar petak center. Terjadi pertukaran pion dan benteng makan pion B5 membiarkan pion D5 berada dalam ancaman sekarang. Oleh karena itu, kuda ke petak B6 demi mensupport pion. Tentu saja ini dibalas dengan gajah E3 bersiap untuk eliminasi kuda. Akan tetapi menteri ke petak C7. Kalau sekarang gajah makan kuda, ini akan dibalas dengan pion makan gajah, dan setelah benteng makan pion, gajah ke petak C5. Ini akan sangat berbahaya untuk putih. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave rupanya tidak mengambil kuda. Dia lebih memilih untuk menempatkan gajah di petak D4, langsung menyerang sayap raja. Ini dibalas dengan benteng F ke petak E8, mengontrol lajur E, kemudian menteri D3. Setelah itu, gajah mundur ke petak F8 menjaga baris pertahanan. Maxim Vachier-Lagrave di langkah ke-22 membawa rajanya ke petak G2, kemudian benteng A ke petak D8 dimainkan oleh hitam. Di posisi ini, Maxim menyusun benteng di lajur B. Setelah itu benteng ke petak E6 dibalas dengan benteng A5 menyasar pion A7. Ini langsung dibalas dengan benteng D7, kemudian benteng B ke petak B5. Sasaran utamanya adalah pion D. Di posisi ini, menteri mundur ke petak D8, kemudian benteng A6. Setelah itu, Ian Nepomniachtchi membuat kesalahan. Dia membawa menteri ke petak C8. Tujuannya adalah untuk menyerang benteng. Akan tetapi, benteng ke petak A5. Sekarang, pion A siap untuk dihantam. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi kemudian membuat kesalahan lainnya. Dia membawa kuda ke petak C4. Sebuah serangan balik pada benteng putih. Maxim Vachier-Lagrave tidak menyelamatkan bentengnya. Dia menukar benteng dengan benteng E6. Setelah itu, kuda makan benteng, dan kemudian di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave memainkan langkah brilian. Kuda G5 membiarkan pion untuk pukul benteng. Apabila pengorbanan benteng diterima, maka menteri makan pion mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, gajah harus membuka tempat pelarian, dan ini akan dibalas dengan
menteri makan pion di skak. Hitam punya dua pilihan untuk lari. Jika langsung lari ke petak F8, maka skakmat akan terjadi dengan kuda H7. Dan jika raja lari ke petak H8, ini akan dibalas dengan menteri F5 kembali mengancam skakmat. Setelah raja menyingkir, menteri skak, raja lari, menteri mengejar skak, dan setelah raja lari ke petak E7, menteri makan menteri. Putih unggul kualitas. Tentu saja ia Nepomniachtchi tidak berani untuk memukul benteng. Dia memilih untuk menantang pertukaran benteng. Namun menteri menyingkir ke petak G3, membiarkan pukulan terhadap benteng terjadi. Kalau sekarang pion berani pukul benteng, maka menteri H4 skakmat dalam 2 langkah. Gajah mungkin bisa pindah, tetapi menteri H7 skak. Setelah tempat aman satu-satunya F8, maka menteri H8 skakmat. Atau jika benteng makan benteng, ini akan dibalas dengan menteri H4 kembali mengancam skakmat seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Jikapun gajah menyingkir, maka menteri H7 skak, raja F8, menteri H8 skak. Setelah raja ke petak E7, menteri makan menteri. Putih tetap akan unggul. Ia Nepomniachtchi lagi-lagi tidak mengambil benteng. Dia lebih memilih untuk membawa menteri ke petak D8. Setelah itu, sebuah teknik yang sangat penting, teknik interference, dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave. Benteng ke petak E8. Apabila hitam menolak pengorbanan benteng, misalnya dengan menteri makan kuda, maka ini akan dibalas dengan menteri makan benteng. Ancaman skakmat dalam 6 langkah. Setelah raja menyingkir, menteri makan gajah. Ancaman skakmat pada 2 tempat yang berbeda. Hitam akan kalah dengan sangat mudah. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, ia Nepomniachtchi menerima pengorbanan benteng. Dan setelah itu, menteri H4. Ini adalah ancaman skakmat dalam 5 langkah. Ia Nepomniachtchi belum juga menyerah. Dia mencoba untuk melakukan skak dengan menteri E4. Namun, Maxime tidak mengambil menteri. Dia memilih untuk membawa rajanya ke petak G3. Sampai di sini, ia Nepomniachtchi langsung menyerah. Tidak ada tempat untuk skak lagi. Kalaupun itu terjadi, maka menterinya akan hilang. Hitam bisa mencoba menteri D3 skak, akan tetapi gajah akan mundur. Setelah langkah terbaik gajah E7, maka menteri H7 skak, raja F8, menteri H8 skakmat. Sebuah game yang sangat menarik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.